Tuhan shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua bersukacita hari ini, amin. Dan saya percaya kita semua datang ke tempat ini membawakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang baik. Dan percaya yang katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
katakan Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Hanya Engkau yang layak terima setiap kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Maha tinggi. Di tempat maha Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari kita sepakat bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya firman ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Sebab Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami mau memuji namamu, memuliakan namamu. Mari yang siap bersukacita, haleluya, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Semua siap bersorak buat Tuhan Yesus, amin. Yang siap sorakan, haleluya. Tepuk buat Tuhan. Segala yang perkasa Tuhan. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus kau kekuatan.
berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari katakan Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Sebab Engkau sumber, Kaulah sumber kuatku. Terima kasih Tuhan. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau serta kami, sebab Engkau sertaku. Dan dengan iman kami nyatakan Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari kita ibadah. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari lagi. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan Orang yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita angkat tangan. Katakan, angkat tanganku. Ku angkat tanganku. Saya percaya bisa lebih dari ini. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama dengan iman katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sambil lambaikan tangannya, say. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar segala pujian hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Boleh silakan duduk kembali. Allah kami yang berkuasa dan bertahta. Engkau Allah yang peduli dan mengerti akan setiap kami ya Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya bahwa mujizat-Mu masih tetap berlaku untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak perkara
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tidak akan pernah Engkau meninggalkan setiap kami dan bergumul sendiri ya Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan di dalam hatiku, tiada satu pun kan terjadi ya Tuhan. Tanpa Engkau Allah kami peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Apapun yang kami alami, Engkau Allah yang setia. Tak pernah biarkan kami sendiri, bergumul sendiri. Kuasa-Mu nyatakan, kedaulatan-Mu nyata atas hidup kami. Dan apapun yang terjadi, kami kan terus menyembah, kami kan terus percaya akan kuasa-Mu, akan mujizat-Mu sempurna. Shakana namaya kia la 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 baya shikiri.
menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari jemaat Tuhan. Selama lagi nyatakan, selama menyembah. Kami mengangkat tangan menyembah dan percaya ya Tuhan, akan setiap mujizat-Mu terjadi. Ini iman kami, selama Engkau beserta dengan kami Tuhan, kami akan terus melihat bahwa mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Mari sama-sama nyatakan, selama ku menyembah, percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap. Mari sekali lagi nyatakan, selama kau bersama, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Shalom semua saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya jemaat CK7 yang dipimpin oleh Dr. Yanto. Saya menyampaikan shalom dalam sejahtera dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, fear itu datang pada waktu manusia melawan Tuhan. Ketika dia menghadap matahari, wajahnya akan bercahaya. Matahari itu gambaran pada surya kebenaran Tuhan Yesus. Apabila dia membelakangi matahari, yang ada adalah kegelapan, fear, distraction, dan sebagainya. Karena itu saudaraku, ada banyak sekali orang yang tidak mau ikut kebaktian dengan alasan khawatir ini, khawatir itu. Itu menggelikan sekali saudaraku. Sebab orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik seperti mata air yang keruh. Kita adalah mata air yang bening, yang jernih, berisi firman Tuhan saudaraku. Kami kebaktian onsite sejak Agustus 2020. Dan ada protes datang. Karena para penatua kita usianya di atas 60 semua ya. Hari ini Ibu Christine Here dan Ibu Kristi itu usianya 78, saya 71 saudara. Dan jawaban dari penatua Frankie, kalau kami takut siapa yang berani katanya.
Tapi ternyata saudaraku dengan macam-macam alasan menghindari pertemuan komsel. Kalian mungkin cool itu ya saudaraku. Ya, karena apa? Dengan alasan khawatir dan takut. Adam ditanya, Adam where are you? Aku sembunyi sebab aku takut karena aku telanjang. Kesadaran akan diri sendiri bukan kesadaran akan Tuhan. Saudaraku, dan takut itu tidak pernah ada rencana Tuhan. Di dalam ketakutan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Segala macam fear, fobia dan sebagainya, fobia pasti bukan daripada Tuhan, saudaraku. Dan itu dimasukkan penyakit jiwa. Claustrofobia, takut tempat sempit, takut ketinggian dan sebagainya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan kita adalah Prince of Peace. Sayang sekali justru nama Tuhan Yesus ini hanya dinyanyikan pada waktu hari Natal. Ya, seorang anak telah dilahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan, salah terjemahan, the government is upon his shoulder. Kenapa orang takut angka 13? Ya, saudaraku, celaka 13. Justru karena di kapal itu ada Yesus yang nomor 13, semuanya jadi aman, saudaraku. Ya, nama yang disebutkan pertama penasehat ajaib. Wonderful artinya pembuat mujizat. Ya, saudaraku, wonderful. Counselor artinya dia adalah sang hikmat itu yang disebutkan dalam Amsal pasal 8 dan 1 Korintus 1:30, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dan kedua namanya, selanjutnya nama yang ketiga adalah the mighty God. Ini yang kita soroti, El Gibor. Allah yang perkasa, the mighty God, everlasting Father, dan Raja Damai, the Prince of Peace. Di sana Sar Shalom artinya yang berkuasa mengadakan damai, yang bisa menghentikan peperangan dari ujung ke ujung, juga peperangan terjadi dalam rumah tangga saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat dalam Lukas pasal ke-8 sebagai contoh. Di situ ada kejadian, ada 4 ketakutan yang dihadapi manusia. Pertama adalah danger, bahaya. Kedua adalah ketika mereka menghadapi demons, roh-roh jahat. Setan cuma satu, bukan setan-setan ya, roh-roh jahat. Daimonion. Ketika penyakit. Dan yang keempat, yang pasti kematian. Nah, saudaraku, 4D ini ditakuti oleh semua manusia di luar Tuhan Yesus. Saudaraku, nama Tuhan Yesus adalah the mighty God. Karena itu saya tunjukkan bahwa Yesus adalah the fearless warrior. Dalam kitab Keluaran pasal 15 ditunjukkan siapa Tuhan itu. Bangsa ini bangsa budak, saudara. Mereka menyeberang laut yang dikeringkan oleh Tuhan. Ya, lautan dibelah, mereka berjalan di sana. Dan ketika musuh-musuh mereka mengejar, mereka tidak usah berperang. Tuhan mengubur mereka baik-baik, saudaraku. Dari penyidikan terakhir tentang lintasan yang sebenarnya daripada penyeberangan melalui laut Teberau yang disebut the Red Sea, itu dalamnya 800 meter, saudaraku. Ya, Tuhan itu pahlawan perang. The Lord is a man of war, is milchama. Man of war, the Lord is his name. Seringkali kita cuma menunjukkan Yesus itu sebagai juru selamat. Kenalkan dia sebagai the lion of the tribe of Judah. Singa dari suku Yehuda. Ada 4 hal yang ditakutkan manusia. Dan semuanya ada dalam Markus pasal ke-5, Lukas pasal 8. Saya mengambil Lukas pasal 8. Dimulai dalam ayat 22 setelah dia mengajar. Dan itu sudah malam. Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang danau. Dari Kapernaum di utara, dia pergi ke paling selatan. Dan itu daerah suku Gad yang disebut Gadara dan Gerasa. Ya. Dan ketika mereka sedang berlayar, asalnya ditiup angin baik-baik, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau, tiba-tiba saja datanglah corona, datanglah PHK, datanglah penyakit. Perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Bahaya ini adalah bahaya maut, jeopardy. Saudara, krisis yang kita hadapi kan belum krisis kematian ya, belum krisis kelaparan ya. Dan kemudian apa yang terjadi?
Datanglah murid-muridnya membangunkan dia, ya, dan mereka menuduh Yesus. Guru-guru, engkau tidak peduli kami binasa. Bukan cuma berkata kita binasa. Mereka menuduh dalam Markus 5, engkau tidak peduli bahwa kami binasa. Ketika kita dalam krisis, where is God? Banyak orang berkata begitu. Dia bangun, menghardik angin. Dan angin dan air itu reda dan danau menjadi teduh. Teduh sekali. Calm. Seperti cermin, saudaraku. Lalu mereka gagal paham, ya. Dia tanya pada mereka, hari ini dia tanya pada saudara saya, where is your faith? Di manakah kepercayaanmu, di manakah imanmu? Ketakutan itu karena tidak adanya iman, saudara. Satu hari ada seorang profesor yang ateis dikonfrontasi oleh seorang mahasiswanya. Mahasiswanya itu rambutnya jabrik gitu, saudaraku. Dan dia tanya, Profesor, apakah gelap itu ada? Oh, tentu saja ada. Ada terang, ada gelap. Apakah dingin itu ada, Profesor? Ya tentu saja, ada panas, ada dingin. No, Profesor. Kegelapan itu karena tidak adanya terang. Dan dingin itu karena tidak adanya panas. Mahasiswa yang tanya itu adalah Albert Einstein, saudaraku. Dia tanya, where is your faith? Hari ini kalau kita cuma krisis keuangan, itu kecil. Kita lahir pun tidak bawa uang, pulang pun tidak bawa uang, saudara. Tetapi jangan sampai krisis iman. Jangan sampai krisis kasih karunia, saudara. Kalau kita sudah sulit mengampuni, itu lebih berat daripada krisis apapun. Itu krisis kasih karunia. Tahun ini saya beri nama The Year of Multiplied Grace. Dan apa yang kita ucapkan terjadi. Bukan cuma grace, tapi multiplied grace. We need grace in everything we did. Jadi saudaraku, yang pertama ini mereka hadapi danger kan. Tapi mereka gagal paham. Siapakah orang ini? Yesus cuma dianggap guru, saudara. Tuhan itu kan tidak perlu dibangunkan ya. Karena ada Mazmur 121. Kalau dalam perjalanan banyak bagus baca Mazmur 121. Ya. Aku melengkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Tapi waktu Allah jadi manusia, dia bisa capek, bisa tidur. Itu buktinya Yesus jadi, yang adalah Allah 100% bisa jadi manusia. Memang menjelma jadi manusia. Kita bukan mentuhankan manusia. Katakan pada teman-temanmu. Dia Allah yang jadi manusia. Dia adalah inkarnasi, inkarne, memakai daging. Dan apa buktinya? Dia berkuasa atas alam. Di dalam kitab Amsal pasal 8 disebutkan tentang hakmah, yaitu hikmat. Ya, cuma kata gantinya kok she ya. Nanti kalau saya tanya Tuhan Yesus, kenapa she bukan he? Tapi dalam kenyataan memang banyak wanita lebih berhikmat daripada pria. Karena dibuat dari bahan lebih baik, saudaraku. Ya, dan dia buat pernyataan. Ketika Allah menciptakan aku ada di situ. Dan Tuhan itu yang mengharu biru laut. Yang membangkitkan gelombang-gelombang. Tapi juga yang memberikan batas kepada laut. Kalau laut tidak dikasih batas, kita semua udah tenggelam, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, mereka gagal mengenali dia. Namanya Yeshua, Jehovah, Savior. Savior itu diperlukan waktu ada danger, saudara. Ya, so bayangkan film Baywatch yang terkenal itu. Bayangkan kalau di situ tidak ada ikan hiu, tidak ada teroris, tidak ada gempa bumi, tidak ada kebakaran. Apa yang ditonton? Cuma nonton orang di tepi pantai minum orange juice. Tidak ada orang mau lihat. Hidup itu seperti film seri, saudara. Ya, hidup saya dari satu bahaya kepada bahaya lain, ya, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Tetapi selalu juru selamat itu menolong. Oke, saya mau bicara yang bagian kedua, D kedua. Demons. Tidak ada manusia bisa menaklukkan roh jahat. Dan di situ ternyata Yesus menyeberang sampai ke daerah selatan itu.
Saudaraku, dia hidup untuk menggenapi semua janji dan nubuatan tentang Hamasiah, the Messiah, yaitu dia sendiri. Di dalam kitab Kejadian disebutkan janji untuk suku Gad. Itu kan 3 suku yang di utara Manase, separuh suku Yusuf di sebelah timur sungai Yordan ini. Sekarang itu Syria, Yordania. Lalu kemudian suku Gad, ya saudaraku, di mana ada Gadara, Gerasa itu, dan yang paling bawah suku Ruben. Saudaraku, itu semua penggenapan daripada apa yang dia janjikan. Kejadian 39 mengatakan Gad akan diserang gerombolan, tapi akhirnya dia akan keluar berkemenangan. Itu janji Tuhan. Gad artinya troop. Troop itu tentara. Pernah dengar trooper? Itu tentara, saudaraku. Salah satu nama daripada yaitu Tuhan adalah untuk suku Gad itu troop, ya. Nah, saudaraku lihat di sini bagaimana dia punya janji ketika diserang oleh gerombolan. Tuhan akan memberikan dia kekuatan as a troop of God. Lalu kemudian juga ada janji Tuhan dalam kitab Ulangan untuk Gad. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia. Blessed is he. Yang memberi apa? Kelegaan. Enlarge God. Yang membesarkan, yang meluaskan, membebaskan Gad. Dan dia akan berdiam seperti singa betina yang melindungi anak-anaknya. Dan dia akan menerkam lengan bahkan batu kepala. Perhatikan ayat 21, yang memilih bagian terutama. Bagian terutama di situ adalah bagi yang utama, di sana tersimpan bagian panglima. Siapa panglima kita? Hidup ini bukan cuma kesempatan, hidup ini adalah peperangan. Karena itu kita perlu Tuhan yang adalah fearless warrior. Dan kita sebagai pengikutnya, kita akan dikenali ketika kita fearless. Sekali lagi saya ucapkan, barang siapa takut, saudara boleh khotbah tentang Tuhan Yesus, gak ada orang percaya. Sebab He is the Prince of Peace. Dan ketika ketakutan dengan corona yang kecil aja, gimana kita bisa bersaksi, saudaraku? Firman Allah mengatakan dia datang pada kepala bangsa itu. Dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya. Dia datang sebagai hakim. Justice and judgment. Ketika Yesus datang ke sana, saya pernah ke sana tahun 86. Tidak lewat atas, tapi lewat dari Kapernaum sengaja. Biasanya kan cuma pergi ke daerah timur lalu pulang. Enggak, ini ke selatan, saudara. Dan untuk naik ke daerah di mana Yesus dulu mengusir roh jahat itu, maka itu kita mesti merangkak naik ke atas. Dan Dr. Samuel Doktorian yang jadi guide kita berkata, you know, the Lord crawl. Tidak untuk menemukan seorang konglomerat, tapi seorang maniak, seorang yang dirasuk setan. How he love us. Oh, saya merangkak sambil nangis, saudaraku. Ya, saudaraku yang kasihan Tuhan, memang sekarang sudah lebih berkurang airnya, tapi tetap merangkak naik ke atas. Dan apa yang ditemukan murid-murid? Ada seseorang dirasuk oleh roh-roh jahat. Dan pada saat itu orang ini, saudara, roh-roh jahat di situ bahasa Indonesia setan-setan, bahasa aslinya demons, for a long time, sudah lama. Lama dia tidak berpakaian, tidak betah di rumah, tidak tinggal rumah. Tapi di mana? Kuburan. Ya, orang yang meninggalkan keluarganya seperti burung yang meninggalkan sarang, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Bukan cuma itu, dia menyakiti dirinya sendiri. Kalau kita baca Markus 5 lebih jelas, saudaraku. Dia berteriak-teriak, dia melukai dirinya sendiri, memukuli dirinya dengan batu. Tetapi apa yang terjadi? Roh jahat yang di dalam dia itu tersungkur di hadapannya. Fall down. Itu apa itu? Penyembahan, saudaraku. Dan mereka memohon, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah Maha Tinggi, aku mohon kepadamu jangan kau menyiksa aku. Sebab Yesus berkata, hey unclean spirit, come out from him. Roh najis keluar daripada dia. Nanti saya akan terangkan, saudaraku. Hai roh najis, keluar daripada dia. Saudaraku yang kekasihan Tuhan,
Orang tuh roh jahat itu ditanya, siapa namamu? Aku Legion. Sebab kami banyak. Sebab Yesus memerintahkan disebut roh jahat. Saya selidiki, unclean spirit. Akatartos. Unclean spirit, saudaraku. Saya dulu tidak memperhatikan ya. Kenapa kok unclean spirit? Pakai begitu banyak roh yang lain di sana. Rupanya ini pelopornya, saudaraku. Ini jalan masuknya. Sebab saudaraku, ada banyak jenis roh jahat. Saya tunjukkan ada 7 macam saja. Banyak sih. Tapi 7 yang utama. Yang pertama roh najis. Baru roh jahat. Ada teror. Teror itu kerjanya menebar ketakutan. Memberikan kekhawatiran, ketakutan. Orang takut karena tidak kenal siapa Tuhannya. Our God is a man of war. Lalu kemudian violent, sadis, ngamuk, murder. Ya saudaraku, bunuh, pembunuh itu murderer. Suicide, bunuh diri. Berapa banyak saudaraku, orang tidak tahu apa yang terjadi pada seseorang. Dia berteriak-teriak. Dia melukai diri sendiri. Banyak sekali orang datang pada saya, tanya, kenapa Pak? Anak saya itu suka menoreh-noreh tangannya. Anak orang kaya, anak orang terkenal sekali. Sedih saya kalau melihat begitu saudara. Tetapi mereka tidak tahu ada demons. Salah satu yang berhasil dilakukan iblis kepada umat manusia adalah mengatakan dia nggak ada. Itu cuma masalah kejiwaan. Tidak semua masalah kejiwaan adalah roh jahat. Tapi ini tanda-tanda ini jelas saudaraku. Baru-baru ini kita mendengarkan ada suami katanya alasannya dikekang istri. Dia curhat dapat pacar. Ya, mulai dengan apa? Mulainya mungkin dia saudaraku yaitu roh najis itu yang masuk. Lalu apa yang terjadi? Roh jahat. Bahkan saudaraku dia coba yaitu meracuni istrinya. Tidak berhasil. Ada yang ngajari santet. Sudahlah. Kalau orang benar tidak bisa kena santet saudara. Lalu dia bayar pembunuh bayaran. Bahkan saudaraku ketika yang saudara tahu bahwa ketika diusirkan roh jahatnya masuk babi. Ini pembunuh yang dibayar, pembunuh bayaran namanya Sugiono. Sorry namanya Sugiono ya. Tidak semua Sugiono buruk saudaraku. Dan dia panggilannya babi saudaraku. Apa yang terjadi? Bahkan ketika ditembak tidak mati, suaminya berkata, tembak kepalanya. Suami loh, suami itu kerjanya apa? Melindungi istri. Waktu minta baik-baik pada mertua, jangan khawatir bapak ibu. Saya akan melindungi sebab dia jantung hati saya. Dan apa yang terjadi akhirnya kan kita dengar sendiri. Kopda M ini mati bunuh diri. Rasa bersalah itu telah membunuh banyak orang, saudara. Dan apa yang menuduh itu? Roh jahat. Teror. Saudara, sejak saya pertama kenal Tuhan Yesus, saya dulu gak percaya ada setan itu, saudara. Ada roh-roh jahat. Saya seorang engineer, kalau gak kelihatan ya gak percaya, saudaraku. Tetapi gak kelihatan bukan berarti gak ada. Virus kan gak kelihatan, tapi ada. Bakteri juga. Demikian juga roh jahat. Saya punya pengalaman satu kali saya baru melayani Tuhan. Jadi tahun 80, 81 ya. Usia saya baru 30, saudara. Dan pada saat itu saya diundang untuk melayani di suatu persekutuan di Jakarta. Dan ada sepasang suami istri mengeluh tentang putranya. Mereka ini keluarga baik-baik. Bahkan perwira saudara. Satu pangkat lagi jenderal ya, brigjen. Satu pangkat lagi. Dia seorang kolonel. Dan pada saat itu saudara dia cerita putranya itu yang lain baik-baik. Cuma ada satu itu. Ya, kerjanya bikin susah kita. Pinjam uang di mana-mana. Sehingga karir bapaknya terganggu, keuangan keluarga terganggu. Anak ini kau pas datang ke sana saudara. Saya ingat kejadian itu sama seperti baru kemarin. Saya tidak pernah lihat seperti itu, saudaraku. Ibunya mendadak menangis meratap. Dan bapak ini mencabut pistolnya.
Dia kokang, saudara. Coba mau apa? Tapi saudaraku, refleksi dalam saya. Roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh dalam dunia. Mendadak saya berdiri dan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Pembunuh keluar dalam nama Yesus. Yang saya harap yang di dalamnya Bapak ini. Mendadak Bapak itu lemes, saudaraku. Dia jatuh ke bawah, saya amankan pistolnya. Saya tidak pernah lupa itu. Murderer is a spirit. Saudara yang kasih Tuhan, bayangkan. Yang eksekutor itu yang namanya babi itu tidak tega. Suaminya lebih sadis daripada pembunuh bayaran ini. Bahkan dia pinjam uang daripada mertuanya katanya untuk mengobati istri. Rupanya mengobati kerewelan, saudaraku, dengan cara ditembak. Sedih sekali, saudaraku. Coba kita lihat apa yang terjadi pada keluarga kita. Kalau ada ciri-ciri semacam itu, jangan-jangan memang roh jahat, saudara. Seringkali kalau ada istri berkata, oh suami saya diguna-guna. Enggak, itu roh najis. Kalau orang itu hubungan seks, dia akan melengket. Enggak perlu ada guna-guna, saudaraku. Enggak perlu. Sebab kalau barang siapa berhubungan badan, maka dia menjadi satu dengan wanita itu. Dari situlah seorang istri bisa tahu kalau suaminya selingkuh, saudaraku. Dan kita melihat di sini, saudaraku. Babi-babi itu diizinkan oleh Yesus, silakan. Ya, bahkan mereka minta, jangan usir kami keluar dari daerah. Berarti Yesus bisa. Tapi mereka cuma minta masuk babi, silakan. 2000 ekor babi masuk. Nama legion itu menggambarkan tentara Romawi yang jumlahnya 6.800. Sebab kami banyak, kata mereka. Tapi masuknya pertama cuma roh najis. Lalu roh jahat, lalu terakhir suicide. Pada minggu yang lalu ada seorang pemuda lompat dari sebuah apartemen di Jakarta dari lantai 21. Mulainya mungkin saudaraku cuma lihat situs porno. Lalu kemudian selingkuh, percabulan, perzinahan, dan kemudian berakhir rasa bersalah dan bunuh diri. Saudara, babi-babi itu masuk ke dalam jurang dan mati lemas di situ. Tapi orang-orang di sana, coba perhatikan. Yesus datang untuk membebaskan Gad. Dan orang ini salah satu dari suku Gad itu. Firman Allah mengatakan gerombolan menyerang mereka. Tapi singa betina akan melindungi mereka. Singa betina akan lebih garang untuk melindungi anaknya, bukan? Tapi orang-orang ini memohon supaya Yesus keluar. Bukan cuma memohon, mereka menyuruh Yesus keluar dari darah mereka. Dianggap merugikan, saudaraku. Tetapi orang yang tadinya dirasuk roh jahat itu memohon kepada Yesus supaya mengikuti dia. Dan apa respons Tuhan Yesus? Yesus menolaknya. Dan Yesus berkata, pergilah ke rumahmu. Ya, return to your own house. Ceritakan segala hal yang ajaib yang Tuhan perbuat atasmu. Orang itu pun pergi. Orang ini diutus oleh Yesus mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bukan cuma dari kota Gadara atau Gerasa di mana dia berasal, tapi ada 10 kota di situ namanya Dekapolis. Saya adalah orang yang dirasuk roh jahat itu sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Dan dengan anugerah Tuhan, dengan satu modal yang Tuhan berikan. Saya aslinya bukan mengajar berkhotbah, saya cuma bersaksi kemana-mana. Pada semua orang yang saya temui, apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup saya. Bagaimana dia menyelamatkan, bagaimana dia menyembuhkan. Bagaimana dia merubah saya jadi suami yang ya lumayan baik lah buat istri saya. Bagaimana itu? Itu perbuatan Tuhan. Yang tadinya teriak-teriak, yang violent, yang kasar, yang jahat, yang kejam. Saudara lihat di sini. Saudaraku, ada sebuah buku yang saya baca tentang, yaitu apa yang terjadi di Toronto Blessing. Yang dipakai Tuhan untuk Toronto Blessing, lalu Pensacola dan sebagainya, itu yang pernah kita tahu adalah seorang bernama Randy Clark. Dan dalam cerita itu dia pembukanya begini. Ada seorang gila
dirasuk setan telanjang, masuk ke sebuah rumah untuk memperkosa wanita-wanita yang ada di sana. Tidak peduli pria, tidak peduli wanita. Dan ini lanjutannya, I was that man. Tuhan bisa memakai orang yang demoniak, merubah dari nekropolis kepada dekapolis. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, lalu D yang dua yang lain, disease and death. Mungkin ada waktu saya utarakan. Tapi sedikit aja saya mau bersaksi tentang disease and death ini. Tahun 2002, saya dideteksi kanker getah bening. Saya segera hubungi Bapak Pendeta Dr. Yanto. And he is very gracious. Saya dikasih rekomen pada temannya di Singapura yang sangat ahli tentang penyakit di dalam ini. Saudara, sampai sana saya heran. Saya diperiksa endoskopi, saudaraku kolonoskopi, diperiksa segala macam, CT scan, MRI. Foto yang pertama penuh benjolan. Foto yang kedua bersih sama sekali. Dr. Lim ini berkata begini, I cannot explain. Dia berkata, number one, your team doctor in Indonesia totally wrong. Lah, dokter yang meriksa saya, seorang radiolog, ahli radiologi, bersama saya, alatnya sama, satunya bersih sama sekali. Lalu dokter ini berkata, maybe that's what you call it miracle. Saudara, saya berdiri, saya kasih salam pada dokter itu dengan tersenyum. Yes dokter, it's miracle from Lord Jesus. Jangan takut saudaraku. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu menjamah ujung jubah Yesus. Tetapi saudaraku, anak perempuan Yairus yang usia 12 tahun, semuanya 12. Saudara tahu ada waktu dihantam taufan, ada 12 murid di situ. Yang nomor 13 Yesus. Dan ada wanita 12 tahun pendarahan, satunya gadis kecil yang mati usia 12. 12 dalam Alkitab adalah the government of God. The government is upon his shoulder. He is the mighty God. Dia adalah fearless warrior. Are you fearless? Sebab orang yang benar yang khawatir akan seperti yaitu mata air yang keruh di hadapan orang yang tidak percaya. Tidak ada orang mau minum dari mata air yang keruh. Kiranya Tuhan membebaskan kita dari segala ketakutan. Dalam lagu Amazing Grace bagian kedua, ya, it was grace that taught my heart to fear. Adalah kasih karunia, dan sang kasih karunia mengajarkan aku akan takut. Takut apa? Takut akan Tuhan. Dan karena kasih karunia segala ketakutanku hilang. Takutlah akan Tuhan. Engkau tidak akan takut manusia, tidak takut roh jahat, tidak takut danger, demon, disease and death. Sebab Jesus is the everlasting Father, He's the mighty God, and He's the wonderful Counselor. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan sekali lagi saya terima kasih pada Pak Yanto karena dulu beliau khusus kasih surat kepada saya. Dan hari itu saudaraku, it's a miracle. Hari itu mendekati hari raya Imlek dan dokternya pergi untuk liburan. Keluar dari sana, di kantong kami ada 3.000 Singapura dolar. Saya bilang, sayang, kita lewat Lucky Plaza, beli cincin deh buat kenang-kenangan. Sampai sekarang cincin itu kalau dia pakai namanya cincin kemurahan Tuhan. Dia tidak jadi janda, suaminya umur panjang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus.
Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan tayang ulang atau rerun, ibadah yang dilakukan secara onsite ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau 2PM, dan ibadah Junior Church di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 21 Agustus 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Interkon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI Alam Sutra Mall pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Randy Junaidi BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SE SPD. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. Ibadah raya onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. GBI PRJ yang Professional and Couples 2PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat. 316 Youth English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI Interkon ibadah Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu, Minggu pertama dan juga ketiga. Junior Church pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Pluit ibadah Junior Church pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. GBI Alam Sutra Mall Junior Church pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI HCR Junior Church dan Sekolah Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan libur nasional Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 pada hari Rabu 17 Agustus 2022, maka doa fajar dan Bible Study pada tanggal tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Kamis 18 Agustus 2022. Untuk menara doa tetap ada seperti biasa pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan diberitahukan juga untuk CK7 Online Bible Study, mulai kitab imamat dan seterusnya diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Sehubungan dengan kebebasan sejati di dalam Kristus yang hadir ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak memerlukan apapun untuk dibuktikan kepada siapapun. Karena di dalam Kristus, Allah sepenuhnya telah membebaskan Anda. The True Freedom, itulah topik di suplemen series terbaru, The Freedom Series. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 19 Agustus 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat.
Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Rumadoa House of Prayer, thank you for your online ministry reaching from Indonesia across the ocean to me in America and around the world. I have been blessed for the past year of attending your services that include teaching, worship, and individual prayer ministry. Each week, I receive individual prayer ministry from Kandra, Maya, Alina, and others. I am deeply grateful for your prayers and fasting on my behalf for God to heal me of 4th stage cancer. Good news, this is the 4th consecutive month that I have received, as of today, positive, normal blood test results. Praise God, He is healing. The Lord God, He is our healer. Thank you, Rumadoa, for your prayers and ministry to me. Rumah Doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja seperti yang baru saja Bapak Ibu dengarkan, salah satu kesaksian dari jemaat Rumah Doa, Miss Nancy dari USA. Dan masih banyak kesaksian atas mukjizat-mukjizat yang dialami jemaat maupun pengerja yang mendapatkan jawaban atas pergumulan hidup yang mereka hadapi. Mari, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang diadakan perdana secara hybrid, on-site dan online pada Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk on-site di GBI PRJ MGK Lantai 9 Integrity Convention Center, Topaz Room, Jalan Angkasa Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom, di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan penyerahan anak secara online, pendaftaran tanggal 31 Juli sampai dengan 14 Agustus 2022, pendaftaran melalui www.gbiprj.org, dan pelaksanaannya pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penyerahan anak online baru dapat dilaksanakan dengan minimal 5 orang peserta. Untuk info lengkap dapat dilihat di www.gbiprj.org. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita mau memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau sungguh mengasihi bangsa kami.
ada satu rencana yang luar biasa sudah Tuhan siapkan, di mana bangsa kami akan mengalami perubahan, mengalami transformasi ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Tuhan Engkau memberikan hikmat untuk setiap mereka mengambil keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat bangsa kami akan dipulihkan Tuhan. Bangsa kami akan bangkit. Bangsa kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau terus pakai hamba-Mu ya Tuhan. Melalui kesaksian hidupnya Tuhan. Hamba-Mu boleh memberkati banyak orang ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui hamba-Mu. Tuhan Kau yang memberkati kesehatan hamba-Mu. Tuhan Kau memberkati kehidupannya. Engkau terus memberkati pelayanannya, juga keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko. Tuhan yang memberkati kesehatan, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Kau yang selalu menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu Tuhan. Tuhan juga yang memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kesehatannya, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan tiba saatnya kami mau mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis,
seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.